Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Rudi Simanjuntak. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, kita perlu tetap sebagai pribadinya Tuhan yang selalu mengasihi Dia, selalu hidup takut akan Dia, selalu hidup bergantung dan berharap kepada Dia. Perhatikan, dalam segala sesuatu, artinya apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah bahwa di balik itu semua Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi jangan cepat-cepat menjadi marah, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain, jangan cepat-cepat menyalahkan sesama, jangan cepat-cepat menyalahkan pasangan kita, bahkan jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan di saat sesuatu yang tidak baik kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus bisa melihat bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang hebat, ada rencana Tuhan yang dahsyat, ada rencana Tuhan yang indah yang Ia akan kerjakan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupanmu. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Di saat engkau memiliki persoalan, di saat engkau dalam situasi yang tidak enak, di saat itu iblis berusaha melemahkan engkau. Di saat itu iblis akan menaruh benih-benih yang tidak baik sehingga engkau menjadi marah, berontak, dan tidak menerima akan apa yang terjadi dalam kehidupanmu, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan orang-orang yang terdekat, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu benih dari si jahat. Saudaraku, Tuhan mau agar engkau tetap dapat melihat bahwa di balik apapun yang kau alami, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Haleluya. Saudaraku, Yusuf mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, tetapi ia tidak menjadi marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak berontak, bahkan dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia justru mengetahui bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan Yusuf. Pada waktu itu Yusuf dijual menjadi budak dan bekerja di Mesir sebagai budak atas Potifar. Saudaraku, di sana ia tidak menjadi marah. Alkitab berkata Allah menyertai Yusuf. Artinya Yusuf tetap memiliki sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Dia tidak menjadi marah. Dia dapat melihat bahwa di balik itu semua pasti Tuhan akan menggenapi rencananya yang indah dalam kehidupannya. Hingga satu titik di mana Yusuf dipromosikan Tuhan, Yusuf diangkat Tuhan lewat mimpi Raja Firaun. Pada masa itu orang-orang pintar dalam kerajaan Firaun tidak dapat mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Tetapi Tuhan memberi anugerah kepada Yusuf. Yusuf dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan disitulah titik terobosan yang dialami oleh Yusuf. Karena Yusuf dapat mengartikan mimpi Raja Firaun, dan Tuhan memberikan dia hikmat yang begitu luar biasa, sehingga Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Sehingga berubahlah hidup Yusuf. Dia tidak lagi menjadi budak, dia tidak lagi menjadi tahanan, tetapi ia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Saudaraku, sesuatu yang tadinya tidak enak dia alami, karena diresponi dengan baik, dia menyadari betul bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang baik atas hidupnya, sehingga promosi itu
penggenapan janji Tuhan itu nyata